Hai, Assalamualaikum. Terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali membedah kasus-kasus yang sedang hangat dibicarakan oleh publik, yaitu kasus pagar makan laut atau pemagaran laut di Kabupaten Tangerang. Yang akan kita bahas di video kali ini yaitu tentang viralnya kepala desa Kohod yang bernama Arsin di pusaran kasus pagar makan laut di Tangerang ini, di mana kepala desa Kohod ini ramai sekali diperbincangkan oleh publik. Ramai-ramai pemberitaan memberitakan tentang kepala desa Kohod ini. Ada apa? Kenapa bisa seviral ini? Mengapa bisa terjadi? Nah, teman-teman, sebelum itu kita ulas dulu. Kohod ini adalah sebuah desa. Saya mengutip dari Wikipedia. Kohod ini adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Jadi Kohod itu nama sebuah desa, bukan nama orang. Adapun kepala desa Kohod saat ini, pada saat kasus ini terjadi, yaitu kepala desa Arsin, Pak Arsin namanya. Pak Arsin ini mendadak viral, ramai-ramai diperbincangkan di tengah publik, di media sosial, dalam diskusi-diskusi, di dalam pemberitaan-pemberitaan, karena ada beberapa hal yang membuat Pak Arsin ini, kepala desa Kohod ini, begitu ramai diperbincangkan. Hal yang membuat dia viral diantaranya banyak sekali pemberitaan yang mungkin masih isu ya, terkait dengan harta kekayaan Pak Kades Arsin ini, Kades Kohod ini, yang katanya memiliki kekayaan yang sangat banyak, tidak wajar bagi ukuran kepala desa. Ya, publik membicarakan seperti itu, publik mempertanyakan dari mana kekayaan kepala desa Kohod ini. Bahkan mungkin sah-sah saja orang menduga, mencurigai bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh kepala desa Kohod ini ada hubungannya dengan kasus pagar makan laut ini, kasus pemagaran laut di Tangerang ini. Kemudian ada beberapa pemberitaan yang memberitakan bahwa Pak Kades Kohod ini memiliki kendaraan Rubicon. Meskipun kendaraan Rubiconnya ini tidak tampak lagi pada saat kasus ini mencuat ya. Juga ada yang memberitakan bahwa rumah Kades Kohod ini terlihat begitu mewah, bahkan tampak seperti showroom. Ada beberapa kendaraan mewah di situ. Nah, itu yang menjadi pertanyaan publik. Kenapa kok bisa sewah ini ya, semewah ini seorang kepala desa? Tapi itu semua hanya dugaan, hanya pertanyaan-pertanyaan publik, dan tentunya fakta yang sebenarnya harus kita menunggu dulu klarifikasi dari Pak Kepala Desa Kohod ini seperti apa, atau menunggu investigasi, menunggu penyelidikan dari para penegak hukum. Nanti akan ketahuan, akan terungkap faktanya seperti apa, dari mana harta kekayaan Kepala Desa Kohod tersebut diperoleh. Mudah-mudahan sih kalau misalkan memang benar harta kekayaannya sebanyak itu, ya kita berharap itu tidak diraih secara ilegal dari pemagaran laut Tangerang. Nah, teman-teman, saya akan mereview beberapa pemberitaan di YouTube berkaitan dengan kepala desa Kohod ini ya. Kata kuncinya saya tulis Lurah Kohod. Nah, langsung banyak sekali beritanya. Kades menghilang usai debat dengan Pak Nusron. Kades Kohod ya, Pak Arsin. Kades Kohod Arsin menghilang usai debat dengan Nusron Wahid. Ada apa ini? Kemudian rapat DPR, kami dengar kepala desa Kohod naik Rubicon. Waduh, keren sekali ya, kepala desa, sekelas kepala desa naik Rubicon. DPR heran Kades Kohod naik Rubicon. Ya, itu kan bisa saja terjadi ya, tapi berasal dari mananya kita yang nggak pernah tahu. Kemudian Kades Kohod dan pejabat diduga backingi pagar laut. Kemudian berita selanjutnya, SHM pagar laut, DPR soroti Kades Kohod. Nasib Kades Kohod terlibat pagar laut. Kades Kohod bawa alat berat keruk tanah. Kades Kohod naik Rubicon. Nah, ini kan sosok Kades kayak Kohod. Nah, itu di YouTube ya. Banyak sekali berita-berita yang memberitakan tentang Kades Kohod ini. Sekarang kita cari pemberitaannya di Google ya. Nah, tentang Kades Kohod. Banyak juga nih beritanya. Arsin bin Sanip nama dari Pak Kades Kohod ini. KKP telah periksa kepala desa Kohod terkait pagar laut Tangerang. Hidup mewah Kades Kohod naik mobil mewah Rubicon. Kemendagri dalami dugaan keterlibatan Kades Kohod. Banyak sekali yang membahas tentang kepala desa Kohod ini. Ya, mudah-mudahan ini semua segera terungkap dengan tuntas, dengan jelas,
supaya masyarakat juga tidak terlalu larut menduga-duga apakah kepala desa Kohod ini terlibat atau tidak dalam kasus pemagaran laut di Tangerang. Ya mudah-mudahan Kades Kohod ini tidak terlibat ya, syukur-syukur tidak terlibat. Tetapi kalau misalkan nanti ternyata berdasarkan hasil penyelidikan dan investigasi dari aparat penegak hukum terbukti bahwasanya kepala desa tersebut ternyata terlibat, ya kita sangat menyayangkan dan sangat kecewa tentunya ya, karena perangkat desa, aparat perangkat desa yang memegang amanah yang cukup besar. Apakah kepala desa Kohod ini benar-benar terlibat dalam kasus ini? Kita harus menunggu dulu hasil investigasi dan penyelidikan dari aparat penegak hukum. Menurut teman-teman gimana nih? Silahkan sampaikan komentarnya di bawah video ini. Dan kita berharap mudah-mudahan pihak aparat penegak hukum segera melakukan investigasi, segera melakukan penyelidikan terhadap mereka yang diduga, dicurigai terlibat di dalam pemagaran laut di Tangerang ini, termasuk kepala desa Kohod dan juga pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Dan tentunya kita berharap kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Amin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.